Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai aturan rujukan. Yuk sama-sama kita simak. Baiklah, pertama kali kita harus tahu dulu apa itu rujukan. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Tujuannya yang pertama untuk memperkuat argumentasi atau teori. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Yang ketiga, untuk menghargai karya orang lain. Dan yang terakhir, tentunya untuk memberikan informasi kepada pembaca. Berikutnya kita masuk ke pendokumentasian sumber informasi atau cara penulisan dari sumber informasi itu sendiri. Yang pertama, sistem tradisional, yakni menggunakan catatan kaki atau catatan akhir sistem tradisional yang lebih dikenal dengan Chicago. Berikut ini contohnya. Jadi, pada sistem Chicago ini masih digunakan istilah-istilah seperti EBIT, OPCIT, LOGCIT, dan sebagainya yang perlu dipelajari lagi untuk mengetahui penulisannya. Berikutnya, sistem Harvard. Yang ini terdiri dari pereferensian dalam teks, pereferensian dalam catatan kaki, dan terakhir daftar kepustakaan. Pertama, mari kita bahas pereferensian dalam teks, yakni meliputi nama keluarga atau nama akhir, nama paling belakang penulis atau editor yang menerbitkan karya yang didisitir. Yang kedua, tahun publikasi, yaitu tahun kapan teks tersebut dipublikasikan. Dan yang ketiga, nomor halaman. Berikut ini contohnya. Smith merupakan nama keluarga, 1999 tahun publikasi, dan P bermakna page yang artinya halaman 230. Berikutnya kita masuk ke pereferensian dalam catatan kaki. Catatan kaki atau footnote dalam sistem Harvard digunakan untuk memperluas butir-butir pikiran dalam teks. Jadi di sini misalnya kita menggunakan kata asing yang jarang ditemui, maka catatan kaki di sini akan menjelaskan atau merangkup mengenai apa makna dari kata asing tersebut. Kemudian juga, sistem catatan kaki Harvard sama dengan sistem catatan tradisional, di mana nomor catatan kaki harus ditulis dengan superscript. Berikutnya, kita akan bahas mengenai daftar pustaka. Jadi, untuk penulisan daftar pustaka ini terdiri pula menjadi daftar pustaka untuk buku, untuk artikel jurnal, untuk artikel majalah, dan untuk publikasi elektronik. Yang pertama, daftar pustaka untuk artikel jurnal. Artikel jurnal itu sendiri dimuat pada satu jurnal ilmiah yang umumnya membuat bidang disiplin kajian tertentu. Untuk tata cara penulisannya, yang pertama, biasanya terdiri dari nama keluarga atau nama akhir penulis yang diikuti oleh sebuah koma. Kemudian, inisial singkatan nama depan penulis. Yang kedua adalah ampersand yang menghubungkan penulis kedua. Jadi misalnya penulis jurnal ini terdiri dari 2, maka digunakan ampersand atau tanda dan tidak ada koma setelah inisial penulisan yang kedua. Yang ketiga adalah tahun penerbitan diikuti dengan sebuah koma dan tidak diberi tanda kurung. Yang keempat adalah judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal, kemudian diikuti sebuah koma. Dan huruf pertama pada judul ditulis dengan huruf besar.
Yang kelima, judul jurnal, diikuti sebuah koma dan huruf besar pada setiap kata. Dan diberi huruf miring. Yang keenam adalah volume jurnal, yang ketujuh nomor edisi, dan yang terakhir nomor halaman. Berikutnya, daftar pustaka untuk buku. Gambar di atas ini memaparkan tentang apa saja sih yang diperlukan. Berikutnya, kita masuk ke daftar pustaka untuk buku. Jadi, esensi yang diperlukan yang pertama yakni nama keluarga atau nama akhir penulis yang diikuti dengan sebuah koma, kemudian inisial nama depan. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul buku yang ditulis dengan cetak miring. Dan huruf besar pada awal kata. Yang keempat, nama penerbit yang diikuti dengan tanda koma. Terakhir, tempat penerbitan yang ditutup dengan sebuah titik. Berikutnya, kita beralih ke daftar pustaka untuk majalah. Majalah sendiri artinya adalah media massa yang terdiri dari sekumpulan kertas cetakan yang disatukan. Untuk esensinya sama seperti yang lain, yakni menggunakan nama keluarga atau nama akhir, kemudian tahun penerbitan, judul artikel yang dikutip, tunggal, nama majalah yang diikuti koma dan ditulis huruf besar pada setiap awal kata, tanggal dan bulan penerbitan, serta nomor majalah. Berikutnya, daftar pustaka untuk publikasi elektronik, yakni publikasi yang berbentuk digital, mulai dari e-book, artikel digital, atau OPEK. Untuk esensinya hampir sama dengan daftar pustaka lainnya. Yang pertama, menggunakan nama keluarga atau nama akhir yang diikuti dengan inisial nama depan, tahun penerbitan, judul artikel, judul jurnal, volume jurnal, halaman, tanggal dan bulan, serta tahun pengaksesan, dan jangan lupa URL-nya. Berikut ini, mari sama-sama kita buat daftar pustaka yang baik dan benar. Jadi, pertama kita tulis namanya Budi Mansyah, nama keluarga, koma, inisial nama depan, D, titik, koma. Kemudian, masukkan tahunnya 2002, koma, kemudian masukkan judulnya. Ingat, judul tersebut harus ditulis dengan huruf besar pada setiap kata, kemudian huruf miring. Kemudian, karena D merupakan kata hubung, kita ganti huruf kecil. Kita beri koma. Kemudian masukkan penerbit. Huruf besar ya. Pelita Ilmu. Dan terakhir, tempat penerbitan, Bandung. Dan jangan lupa titik. Baiklah, itulah tadi aturan dalam pembuatan rujukan. Untuk lebih mudahnya lagi, kalian bisa menggunakan aplikasi gratis yang bisa dengan mudah membuat daftar pustaka atau referensi. Contohnya, Mendeley, Zotero, dan Word itu sendiri. Oke, selamat mencoba ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.